Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beredar foto viral Jokowi sedang menginjak kepala kerbau. Saya pertama kali mendapatkan berita ini dari kolom komentar yang mengatakan, Jokowi injak kepala kerbau, bagaimana hukumnya dalam hukum Islam, katanya begitu. Nah, saya lihat ternyata memang betul ada beritanya dan ada yang mengulasnya dari pihak Termul ya. Itu nanti akan kita saksikan videonya. Saya pikir tadinya injak kepala kerbau hidup, ternyata injak kepala kerbau yang sudah terputus ya. Wah, ini saya kira sebuah pertunjukan psikopat. Ternyata bukan, ya ini bukan pertunjukan psikopat. Ternyata ini adalah sesuatu yang disebut adat dari Kedaton Lampung ya. Saya katakan Kedaton bukan keraton ya, karena memang di dalam beritanya Kedaton dan sudah tadi saya cek juga namanya ternyata Kedatun di Lampung itu. Coba deh, saya tidak terlalu paham mengenai kerajaan di Lampung itu bagaimana, penyebutannya apa, namanya siapa, apakah raja atau bukan. Silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Hanya saja ya, di Indonesia ini kerajaan memang masih ada jejak-jejaknya. Secara kedudukan hukum ya sama saja, dia itu adalah masyarakat. Tetapi karena memang ada sejarah, ada histori, mereka disebut raja-raja, dan memang keturunan raja sampai kiamat pun ya keturunan raja. Mau bagaimana lagi ya? Hanya saja saya mendapatkan di sini ada sebuah pertunjukan pada akhirnya setelah saya mengetahui bahwa itu adalah sebuah adat, saya langsung punya kesimpulan, ini tetap pertunjukan psikopat. Apa maksudnya? Maksudnya Joko Widodo itu tidak malu untuk menggunakan sebuah adat sebagai properti politik. Dan sayangnya yang dari Lampung ini, apapun namanya, saya sebut Kedaton saja ya. Kalau saya salah mohon maaf, tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Ini sudah menjual dirinya dan mempermalukan nenek moyang mereka karena sudah menyerahkan diri untuk dikangkangi oleh Jokowi dalam permasalahan politik. Saya tidak memiliki permasalahan dengan ritual-ritual adat ya, dalam pengertian sebagai seorang warga Indonesia. Kalau sebagai seorang mukmin, kita harus lihat dulu apakah di situ ada pencederaan syariat atau tidak. Cuman secara menyeluruh saya tidak memiliki permasalahan sama sekali ya, secara menyeluruh gitu. Nah, Jokowi ini tidak tahu malu memakai kerajaan sebagai properti politik. Kerajaan, kalaupun itu kerajaan yang disebut Kedaton Lampung tadi, tatkala dia itu menyerahkan dirinya untuk menjadi properti politik, itu sudah mempermalukan leluhur mereka, sudah menjual kerajaan mereka kepada seseorang yang digadang-gadang mau jadi raja Jawa, yaitu Joko Widodo. Ini mengerikan ya, psikopat emang si Jokowi itu. Baik, sebelum masuk ke video ya, saya mau bacakan dulu beritanya nih. Ini ada di sini. Viral foto Jokowi injak kepala kerbau, PDIP. Nah, ini komentar dari PDIP ya. Kenapa saya katakan ini adalah orkestrasi politik? Karena jelas yang punya lambang kerbau itu kan PDIP tuh, banteng ya. PSI terbuai perilaku raja, padahal ambisi keluarga. Nah, dikatakan di sini, baca saya sebentar ya. Jakarta, kompas.com. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan pose foto viral Presiden ke-7 Joko Widodo yang menginjak kepala kerbau melambangkan pengikutnya dan Partai Solidaritas Indonesia terbuai oleh perilaku raja. Padahal, kata Guntur, PSI dan para pengikut Jokowi sebenarnya terbuai oleh ambisi kekuasaan tanpa batas keluarga ayah Gibran Rakabuming Raka itu. Kepala kerbau yang diinjak melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja. Padahal yang ada adalah ambisi kekuasaan tanpa batas untuk keluarga Jokowi, ujar Guntur kepada Kompas. Guntur memaparkan apa yang dilakukan Jokowi dalam foto, yakni menginjak kepala kerbau, semakin membuktikan kebenaran disertasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Disertasi Hasto itu menurut Guntur menunjukkan bahwa Jokowi membangun identitas kepemimpinannya sebagai perpaduan the triangle of
authoritarian populism yang memadukan feodalisme dengan mempersepsikan dirinya sebagai seorang raja. Populisme dengan membagi-bagi amplop dan sembako untuk menarik rakyat dan karakter Machiavellianisme yang menempatkan kekuasaan sebagai segala-galanya. Jelas Guntur. Tidak heran meskipun sudah menjadi presiden 2 periode dan menjadikan anaknya Gibran sebagai wapres melalui manipulasi MK dan menantunya Bobi sebagai gubernur Sumut serta Kaisang sebagai ketua umum PSI imbuhnya. Diketahui proses Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat Lampung menjadi perbincangan publik. Nah ini momen tersebut terjadi dalam rangkaian penganugerahan gelar adat kepada Jokowi di Kedaton. Nah ini bahasanya ya yang saya maksudkan tadi. Kedaton Lampung. Di Kedaton Keagungan Lampung. Saya kira tadinya Keraton ya. Tapi memang Kedaton. Tulisannya ada juga yang Kedatun. Foto Jokowi dan video Jokowi meletakkan kaki di atas kepala kerbau beredar luas di media sosial. Banyak warganet kemudian mempertanyakan makna ritual tersebut dalam budaya Lampung. Perhatian publik justru tertuju kepada salah satu bagian prosesi, yakni saat Jokowi menjalani ritual menginjak kepala kerbau. Prosesi singkat itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Publik mempertanyakan apakah ritual tersebut hanya bagian dari tata cara adat atau memiliki pesan simbolis tertentu. Nah ini yang saya maksud ya, memiliki pesan simbolis. Ini kan pertunjukan sindiran-sindiran politik yang saya katakan tadi. Kedaton Lampung ini sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi properti politiknya Joko Widodo. Kontan lah pasti PDIP pasti marah ya. Hingga rangkaian acara selesai, Jokowi belum memberikan penjelasan khusus mengenai makna ritual tersebut. Tapi nanti ada ya dari pihak kedatonnya tuh. Pihak penyelenggara juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai filosofi prosesi yang menjadi sorotan publik itu. Baik. Nah itu apa namanya prosesinya ya. Ih kan menjijikan ya. Saya tuh Jokowi itu kok gitu-gitu amat. Psikopat memang dia tuh psycho. Aduh, dan Kedaton Lampungnya ini juga kok mau dikanggangi sama Joko Widodo itu sekali lagi saya katakan ya sudah mempermalukan sudah membuat leluhur-leluhur mereka itu malu. Kok bisa menyerah kepada seseorang raja gadungan itu? Karena raja itu kan harus punya darah raja. Nggak ada raja itu tiba-tiba menjadi sendiri begitu ya. Saya raja, nggak ada, nggak bisa. Ya kecuali yang dirajakan saat ini siapa sih Joko Widodo. Nah ini ada komentar dulu nih dari Termul ya, DJ anak jenderal. Banyak yang akan meminta nanti tolong di blur. Oke lah nanti saya lihat ya kalau lagi proses editingnya apakah saya sempat untuk memblur wajah ini atau tidak. Saya mah lihatnya nggak di blur. Sudahlah kita saksikan ya. Mari kita simak nih apa katanya. Turun gunung Bapak Jokowi kali ini membuat kubu pembenci semakin kejang-kejang. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang berusaha menghalang-halangi kunjungan Bapak Jokowi ke Lampung, yaitu dari kubu pemburu ijazah yang bernama Mary, tetapi ternyata gagal total. Kenapa bisa gagal? Karena ternyata yang mencintai Bapak Jokowi itu sangat banyak. Upaya untuk mendowngrade Bapak Jokowi rupanya gagal perihal ijazah ini. Karena ternyata akar rumput tidak percaya kalau Bapak Jokowi nggak kuliah. Ternyata sebagian besar rakyat Indonesia itu masih waras. Nggak ketularan gila seperti kelompok pemburu ijazah ini. Ya memang seperti ini faktanya. Bahwa mustahil seorang Joko Widodo tidak kuliah. Mustahil beliau memalsukan ijazahnya. Dan mustahil yang mencintai Bapak Jokowi akan meragukan ijazah Bapak Jokowi. Meskipun kubu pemburu ijazah Bapak Jokowi mati-matian setiap hari mencuci otak anak bangsa dengan berita-berita hoax, fitnah, serta kebohongan. Tentunya kegagalan. Oon ya, justru yang mustahil itu Jokowi kuliah kok otaknya nggak nyambung seperti itu. Itu dikatakan juga oleh Rocky Gerung barusan saja dalam video saya sebelum ini. Dan ini membuat mereka semakin menderita. Apalagi bohir-bohir yang membiayai mereka semakin kecewa. Tentu bohir-bohir ini akan berkata kepada para pemburu ijazah ini. Kalau ini menjadi makin ketujuh goblok begitu ya. Kenapa yang mencintai Bapak Jokowi malah makin banyak? Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dari mana yang mencintai Jokowi malah makin banyak? PSI itu kemarin kalau benar makin banyak yang mencintai Jokowi bakal langsung masuk parlemen tuh. Nyatanya kan tidak. Dan sekarang Jokowi harus turun.
Ini mah upaya untuk merebut kembali karena udah habis kemarin yang mencintai Jokowi. Makanya ada upaya turun gunung untuk merebut kembali. Kalau banyak yang mencintai Jokowi, ngapain Jokowi sampai ke Lampung seperti ini dan mengangkangi kedaton Lampung ini? Indonesia Joko Widodo Ini bertanya menerima nih. gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa di Kedatun Kagungan, Kota namanya Bandar Baginda. Lampung pada Sabtu 27 Juni 2026. Peristiwa ini menjadi magnet yang menyedot ribuan warga. Bahkan sebagian diantaranya rela memanjat pagar demi melihat langsung sosok mantan presiden tersebut. Penganugerahan gelar ini merupakan bagian dari safari politik Jokowi di Lampung yang sebelumnya diawali dengan kehadirannya dalam Rakorda PSI di Kabupaten Mesuji. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan memilih Lampung sebagai daerah pertama yang dikunjungi karena kecintaannya kepada masyarakat Lampung yang tidak pernah luntur. Sejak pagi, kawasan Jalan Minang Sengaji sudah dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi adat yang digelar 5 kerajaan adat Lampung. Jokowi tampil mengenakan pakaian adat Lampung, mengikuti rangkaian prosesi mulai dari pengangkatan saudara, pembacaan tita adat, hingga penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa. Gelar ini bukan sekadar simbol kehormatan. Sultan Segayo di Puncak Nur, Mawardi Hari Rama menjelaskan, gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kiprah Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Teman-teman tadi lihat ya, ternyata ada adat di Lampung itu yang menarik perhatian saya ya, yaitu ketika Bapak Jokowi menginjak kepala banteng. Kepala kebo ya. Artinya ini sebenarnya simbol Bapak Jokowi datang ke Lampung pertama kali sebagai simbol bahwa gajah akan menginjak kebo banteng. Lampung ini kan terkenal dengan gajah, ya kan? Nah, kebo itu nggak ada apa-apanya. Coba lihat nih. Kebo diinjak Pak Jokowi. Aduh ya Allah. Senang sekali saya melihat ini ya. Ini kebetulan ya teman-teman, bukan sengaja, bukan disengaja, ini memang kebetulan. Tapi memang ada signal yang Pak Jokowi berikan bahwa Lampung ini menjadi tolok ukur kemajuan dari PSI. Karena di Lampung adalah kandang gajah. Lampung nanti akan dijadikan kandang gajah. Karena di sana memang banyak gajah kan. Menurut Mawardi, prosesi ini... Baik, sebentar ya. Ini menarik ini. Menarik ini. Perkataan si DJ ini. Saya mau soroti ini dulu nih katanya yang terakhir. Ini bukan sengaja ya, tetapi adalah kebetulan. Tapi sebelumnya dia mengatakan Lampung ini terkenal gajah. Saya tidak melihat ini kebetulan. Saya melihat ini adalah orkestrasi yang memakai properti politik. Dalam kata lain suka disebut sebagai simbolisme. Nah ya, saya belum membuat video tentang Gibran yang elus-elus kucing tuh. Saya mendapatkan di bawah komentar ada itu membuka mata saya atas simbolisme yang suka dipakai oleh Joko Widodo ini. Ini kan sindiran-sindiran seperti ini bisa dimaknai sebagai mistisisme atau bisa dimaknai murni politik. Apapun itu, saya punya kesimpulan Joko Widodo ini memang psikopat. Dia itu kalau orang normal begitu ya, tidak akan sibuk-sibuk memakai simbolisme seperti itu kalau orang normal. Yang pakai simbolisme itu ya orang nggak normal, makanya suka keluar dari yang namanya secret society. Nah kan di belakang ini suka ada yang mengatakan, jangan cuman expose Jokowinya doang, tapi expose orang yang di belakang Jokowi itu siapa. Nah ini susah kalau tanpa praduga ya melihat atau mengekspos orang yang di belakang Jokowi itu siapanya siapa dalam pengertian orangnya harus tentu siapa, itu sulit. Karena memang datanya susah. Karena itulah mereka disebut secret society. Cuman kalau misalkan nanti Jokowi ini memang sampai terbukti apa dan apa begitu, nanti akan kelihatan sendiri kok, akan keluar sendiri orang-orangnya. Baik ya. Jadi untuk menyamarkan kan, dia mengatakan ini bukan sengaja atau kebetulan. Nggak mungkin ini nggak kebetulan. Kebetulan itu apabila satu sequence dia tidak diikuti oleh sequence yang lain, itu namanya kebetulan. Apabila diikuti dengan sequence yang lain, itu namanya bukan kebetulan, itu adalah kesengajaan. Kebetulannya sangat sedikit sekali kemungkinannya itu. Nah ini kalau misalkan bukan kebetulan, injak kepalanya itulah kok di Lampung. Yang mana Lampung itu terkenal dengan gajah, yang mana which happens to be PSI itu kan partainya lambangnya lambang gajah. Kemudian kenapa juga harus diinjak begitu ya kepala bantengnya? Ini juga menjadi permasalahan, tidak sekedar diarak saja begitu. Ini juga simbol politik. Makanya saya bilang tadi ini sebuah tindakan psikopat, psycho dari Joko Widodo yang mana itu diamini oleh tadi katanya 5 kerajaan adat Lampung. Nah 5 kerajaan adat Lampung ini sudah mempermalukan leluhur-leluhur mereka dengan menjadikan diri mereka sebagai properti politiknya Joko Widodo. Tadi saya mengatakan Gibran yang elus-elus kucing itu kan
simbol juga karena karena Prabowo disebut coaching oleh Tio, tidak lama setelah itu si Gibran membuat video yang tidak ada kaitannya sama sekali. Dalam pengertian kok tiba-tiba ngomongin AI begitu ya. Yang mana yang ditunjukkannya bukan ngomongin AI-nya, karena si Gibran itu kalau ngomong gak ada isinya. Yang mau ditunjukkan itu ngelus-ngelus kucingnya. Itu adalah sebagai sebuah simbol bahwa menerangkan lah begitu ya, bahwa Prabowo itu di dalam pikirannya Gibran itu lagi dielus-elus sama si Gibran, itu ada di bawah kekuasaannya si Gibran. Jadi harus tahu presiden sekarang itu Gibran, bukan Prabowo begitu. Itu yang ada di pikirannya si Gibran ya. Lewat simbol-simbol tersebut. Jadi kekecewaan saya sebetulnya bukan pada acara adatnya, karena saya tidak memiliki masalah dengan acara adat selama itu tidak ada masalah dengan tauhid ya. Itu urusan lain, perkara lain. Masalah saya di mana? Masalah saya 5 kerajaan adat Lampung ini memberikan gelar, mana tadi gelarnya itu? Gelar Baginda. Nah ini, gelar Baginda Pemuka Bangsa kepada Joko Widodo, dan mempersilahkan yang bersangkutan ini untuk melakukan ritual injak kaki kerbau saat sedang panas politik antara PDIP dengan PSI. Sehingga itu adalah menyerahkan diri menjadi properti politiknya Joko Widodo. Apakah saya punya permasalahan tatkala sebuah kerajaan memberikan gelar tertentu, misalkan seperti ini nih, Baginda Pemuka? Enggak masalah, itu sudah kebiasaan mereka begitu, sudah adat. Cuman di sini sangat terlihat sekali orkestrasi menjadikan kerajaan, yang mana kerajaan itu adalah kekayaan adat, sebagai properti politik. Ini memalukan bagi kedua belah pihak ya. Untuk si Jokowi yang memalukan, kok kepikiran cara seperti itu. Untuk adat juga memalukan. Lah kok kerajaan yang seharusnya memiliki marwah, yang memiliki kehormatan dalam situasi politik apapun, karena ini adalah kerajaan di bawah sebuah negara kan, bukan kerajaan yang memiliki kekuasaan, itu seharusnya berbuatnya netral. Lah kok ini malah mau bersanding politik dengan Jokowi, dan bersanding politik dengan Jokowinya pun tidak equal, tapi di bawah Jokowi, diinjak. Jadi dalam pikirannya Joko Widodo bisa saja bahwa dia itu sedang menginjak kepala kerbau, which happens to be adalah lambangnya PSI, tapi dalam penglihatan kita nih, saya dalam penglihatan saya, atau mungkin juga Anda yang netral, ini melihatnya Jokowi sedang menginjak kerajaan adat Lampung, bukan menginjak kepala kerbau. Itu yang saya lihat. Baik ya, kita lanjutkan dulu sebentar nih. Ini merupakan pengejauhantahan falsafah Pil Pesenggiri, terutama nilai 6 yang mengajarkan penghormatan, persaudaraan, dan persatuan. Dan gelar ini memang sudah berlaku ribu-ribu tahun yang lalu di Lampung. Dalam rangka kita melakukan Pil Pesenggiri, falsafah budaya Lampung, nomor 5. Silaturahmi, oleh karena itu kita kembangkan sekarang menjadi salah satu prosesi budaya. Kalau di kampung biasanya mau biak. Ini prosesi budaya dalam kita mempererat rasa persatuan dan persatuan bangsa. Usai menerima gelar adat, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku adat Lampung yang dinilainya konsisten menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman. Selama prosesi berlangsung, aparat gabungan dari Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan tertib. Prosesi diakhiri dengan Jokowi duduk di kursi adat Panca Haji, menari ngigel bersama para penyimbang adat hingga mengunjungi Museum Kedatun Kagungan Lampung. Gaya. Keren ya Pak Jokowi ya. Baik, saya tadinya mau keren kagak. Tadinya saya mau mereaksi yang full, cuman saya tidak mendapati yang didapati ini si DJ Anak Jenderal. Kita dengarkan dulu sedikit komentarnya ya. Turun gunung Bapak Jokowi di Lampung ini menunjukkan bahwa popularitas Bapak Jokowi, rasa cinta rakyat terhadap Bapak Jokowi tidak akan pernah luntur. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan di acara PSI bahwa tujuan beliau mengunjungi Lampung yang pertama karena rasa cinta Bapak Jokowi terhadap rakyat Lampung tidak pernah luntur. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk PSI. Lampung kemungkinan besar akan dijadikan kandang gajah. Karena memang pada dasarnya Lampung ini adalah tempat penangkaran gajah terbesar di Indonesia. Tadi katanya nggak sengaja. Tabrakan terus omongan si Termul ini. Itu. Saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Target kita ini bukan target kecil. Bukan target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Kemarin aja nggak masuk. Ya,
itu bukan, itu mah target kecil. Ya satu-satu dulu, ya kecil-kecil juga. Kalau nggak bisa mah nggak bisa. Kalau masuk, angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Yes. Saya nggak usah ungkap di sini, ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di luar ini. Kita lihat nanti di 2029. Kita lihat hasilnya seperti apa. Asal kita bekerja keras semuanya, nggak bekerja habis-habisan semuanya, saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Kalau sudah Pak Jokowi ngomong. Baik, sebentar ya, coba lihat nih. Tadi katanya target angkanya tidak kecil, itu yang diinginkan oleh Joko Widodo. Baiklah, saya mau kembali lagi saja pada tadi. Berarti kan jelas yang namanya ritual-ritual yang disebut yang dilakukan tadi ini bukan kebetulan, ya mana bukan sengaja katanya. Kagak, itu sengaja. Malah yang saya khawatirkan ya, ini merupakan salah satu syarat dari guru spiritualnya Jokowi kalau ada. Nah, dia kan kejawen, sholat aja nggak bisa kok dia itu, Jokowi itu nggak bisa sholat dia itu. Ini merupakan syarat-syarat karena kita tahu ya, menggunakan hewan-hewan seperti itu bagian dari ritual-ritual sihir. Kenapa saya tahu? Saya tahu karena banyak kitab di belakang saya itu. Ada orang yang nanya, di belakang kitabnya udah tamat semua belum? Belum. Ini mau tamat gimana kitab sebanyak ini? Cuman beberapa kitab saya memahami dan menguasainya. Di antaranya itu permasalahan-permasalahan tentang ilmu-ilmu hitam begitu ya. Itu ada di belakang itu ilmunya. Salah satu ritual-ritualnya itu dengan memakai hewan-hewan, dengan memakai bangkai-bangkai seperti itu. Itu yang saya agak khawatirkan. Cuman kan saya tidak memiliki bukti untuk itu. Jadi ya itu hanya diucapkan sebagai narasi saja. Baik ya. Saya kira sudah cukup lah ya dengerin si DJ ini. Nih, nggak cuman bukan hanya yang pro terhadap Jokowi, katanya tadi rasa cinta tidak akan luntur. Ini yang teriakan usir Jokowi juga ada. Kita saksikan dulu ini ya. Membuat Indonesia miskin semiskin-miskinnya. Situasi politik di Kota Bandar Lampung memanas di tengah berlangsungnya safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Ratusan massa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu mengenakan gamis hitam nekat menggelar aksi demonstrasi besar di kawasan Bundaran Adipura, Sabtu, 27 Juni 2026. Tidak sekadar berorasi, massa yang terafiliasi dalam Forum Suara Masyarakat Lampung, FSML, ini mengancam akan melakukan aksi long march untuk mengepung dan menggeruduk gedung Rimbawan, lokasi di mana Jokowi saat ini tengah menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung. Pantauan di lokasi, gelombang massa aksi tersebut tiba di pusat kota dengan menumpangi 1 unit mobil komando serta 3 unit bus besar. Sembari membentangkan atribut, mereka melayangkan mosi tidak percaya dan penolakan keras atas kehadiran Ayahanda Kaesang Pangarep itu di Bumi Rua Jurai. Koordinator lapangan aksi, Gunawan Parikesit, menegaskan bahwa Bundaran Adipura hanyalah titik transit konsolidasi. Target utama pergerakan massa adalah mendatangi langsung tempat Jokowi berada yang hanya berjarak sekitar 700 meter dari titik aksi awal. Sebut negara hancur, massa teriakan, usir Jokowi. Dalam rentetan orasinya, Gunawan melontarkan kritik tajam dan berapi-api terkait rapor merah kepemimpinan Jokowi selama 2 periode menduduki kursi Istana Negara. Ia menilai, warisan kebijakan ekonomi era Jokowi gagal total dan justru memperpanjang garis kemiskinan di tingkat masyarakat bawah. Baik, itu sudah selesai ya. Nah, jadi bukan hanya yang pro terhadap Jokowi, yang kontra juga ada. Kalau masalah banyak-banyakan, saya tidak mau masuk ke dalam permasalahan itu di dalam video ini ya, karena itu juga sudah banyak yang mengulas tuh. Ya kita bisa saja ya memframing memang banyak yang datang ke acaranya Jokowi, atau memang banyak tapi di blow up sehingga dirasa lebih banyak daripada yang hadir. Itu kan bisa kita itu lihat, misalkan acara Jokowi yang menonton itu, yang datang itu tidak sebanyak apa yang diharapkan, tetapi di frame-nya itu cukup sampai batas orangnya ada, jadi seolah-olah terlihat banyak. Atau juga bisa dilihat sepi ya, di framing sepi, orangnya belum datang, udah di frame aja dulu nih, di video dulu waktu belum datang, nanti di-upload sepi begitu, bisa saja. Itu Pak tidak menjadi patokan untuk saya. Gampang mau jadi patokannya, lihat saja di dalam video-video yang ada di YouTube. Video yang membahas safarinya Jokowi ini viewsnya sedikit, kalah sama
viewsnya ijazah palsu. Berarti kan sorotan terhadap ijazah palsu ini lebih besar. Jadi either way ya, apakah misalkan kepada ijazah palsu ini orang yang menuntut atau yang percaya bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu, atau yang yang netral begitu. Ini kan sama-sama menantikan hal itu. Dan tadi kalau si DJ itu mengatakan katanya tidak mungkin mustahil Jokowi tidak kuliah gitu. Nih si DJ tadi ngomongin mustahil Jokowi tidak kuliah. Justru yang mustahil itu Jokowi kuliah. Ya kok itu mustahil Jokowi kuliah itu. Lah kok Jokowi kuliah pikirannya rusak ya. Kalau ada itu juga pikirannya. Baik. Nah, ini dari Projo nih yang datang ke Lampung. Saya tidak tahu juga bagaimana persepsi mayoritas orang Lampung terhadap Joko Widodo. Apakah yang akan dikatakan oleh orang-orang ini benar atau tidak? Nah, saya minta ya informasinya di bawah kolom komentar. Nih dari Projo Lampung katanya. Apa sih mau diomongin? Saya Andri Budiman. Kebetulan di sini menjabat Ketua DPD Projo Provinsi Lampung. Hari ini kita sangat berbahagia atas kedatangan Bapak Jokowi ke Provinsi Lampung dan berkeliling menyapa masyarakat. Tentunya ini satu kebahagiaan sangat luar biasa sekali. Jadi kehadiran beliau ini suatu energi sangat besar untuk masyarakat Lampung, melepaskan rindu yang selama ini kita tahu bagaimana perjuangan Pak Jokowi membangun Lampung. Salah satunya seperti tol dan bendungan. Nah, alhamdulillah beliau dengan diberikan kesehatan yang baik dan bisa hadir di tengah-tengah kita di Lampung yang bisa kita saksikan hari ini yang membludaknya masyarakat. Lihat antusiasme masyarakat. Iya, yang membludak itu yang kontra juga membludak tuh. Iya, masyarakat itu sangat antusias sekali atas kehadiran beliau karena kita tahu selama beliau itu menjabat presiden selama 2 periode, Lampung berubah secara drastis dalam bentuk pembangunan. Pak Hendik mengikuti perjalanan Pak Jokowi dari periode pertama, iya, sampai kemudian sekarang beliau turun tugas. Ada perubahan nggak reaksi publik ke Pak Jokowi? Udahlah, ini nanti kan kesananya bakal puja-puji terus lah ya soal ini nih. Kami masyarakat Lampung sangat terbuka dengan siapapun tamu, tokoh yang sudah berjasa membantu. Nggak jelas ya. Kami masyarakat Lampung pakainya Projo, kami Projo begitu. Ini kamu kalau sudah membawa atribut khusus, jangan berbicara atas nama umum. Nih ya, si Termul ini apaan? Tadi udah bilang ya target Jokowi tidak kecil. Udah lah, ini sudah selesai. Kemudian ternyata yang ngomong di sini kan Ketua DPD Projo, bukan masyarakat Lampung tanpa identitas. Dalam pengertian tanpa logo kan bukan. Ini adalah Projo. Ya Projo yang ngomong ya wajar lah. Katanya kehadiran, energi besar. Jokowi membangun Lampung. Iya kata Projo itu. Tapi dia membawa-bawa nama masyarakat secara umum. Masyarakat antusias. Kamu kalau sudah pakai kaos Projo jangan ngomong atas masyarakat secara umum. Ya itu apa namanya ya. Ya apa namanya itu? Dusta itu namanya. Bohong itu. Dan sudah biasa lah kalau Termul bohong itu. Mau heran tapi nggak usah jadi heran. Demikian ya, saya punya kesimpulan saja. Tadi yang mau ditekankan itu memang ini adalah sebuah framing. Jokowi masih dicintai, tetapi pada kenyataannya ya banyak juga yang protes. Dan kenyataannya pula di media sosial tidak mendapatkan atensi yang terlalu banyak. Yang mau saya tekankan adalah kerajaan Lampung, yang 5 kerajaan tadi itu sudah menjual dirinya kepada Jokowi dan mereka sudah mempermalukan leluhur mereka. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Semoga Termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan Termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.